Kita mulai perjalanan Pi Network mulai open mainnet Februari 2025 kemarin. Let's go! Dunia kripto dipenuhi rasa penasaran ketika akhirnya Pi Network mengumumkan fase open mainnet, momen yang sudah ditunggu jutaan pioneer selama bertahun-tahun. Oh my god! Wow! Sejak pengumuman itu, perubahan besar mulai bergerak perlahan, namun pasti. Ini adalah kisah tentang bagaimana masa depan Pi Network terbentuk setelah memasuki dunia terbuka. Dalam beberapa minggu pertama setelah mainnet dibuka, hiruk-pikuk terjadi di komunitas global. Para pionir yang selama bertahun-tahun menambang Pi melalui ponsel mereka, kini bisa melihat hasil kerja mereka menjadi nyata. Rantai blok Pi mulai menerima transaksi on-chain, dan dompet Pi dapat bergerak bebas untuk mengirim, menerima, dan memverifikasi aset. Namun, Pi Core Team mengingatkan bahwa perjalanan ini bukanlah garis lurus menuju harga yang meroket, melainkan proses membangun fondasi ekonomi. Banyak pengguna awal terkejut bahwa nilai Pi tidak langsung tinggi. Sebagian kecewa, sebagian lain justru melihat peluang untuk ikut membangun sebelum ekosistem matang. Karena itulah, fase pasca mainnet menjadi masa di mana komunitas diuji. Apakah Pi Network akan bertahan sekadar sebagai hype, atau benar-benar menjadi mata uang utilitas global seperti visi awalnya? Setelah Maret 2025, merchant-merchant kecil mulai muncul. Mereka menawarkan transaksi sederhana. Kopi dibayar Pi, potong rambut dibayar Pi, jasa desain, makanan rumahan, hingga akses ke event komunitas. Pada tahap ini, nilai Pi sebenarnya tidak ditetapkan oleh bursa, tetapi oleh komunitas itu sendiri. Di beberapa negara, terutama Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin, Pi mulai menjadi alat tukar alternatif bagi orang-orang yang ingin melakukan transaksi digital tanpa biaya tinggi dan tanpa bergantung pada bank. Beberapa hal menarik muncul. Marketplace berbasis Pi di berbagai negara tumbuh cepat. Komunitas membuat standar harga lokal, community-driven value. Banyak UMKM menggunakan Pi sebagai metode promosi baru karena menarik pelanggan yang ingin menghabiskan Pi mereka. Nilai Pi perlahan terbentuk bukan karena spekulasi, tetapi karena dipakai. Sekitar pertengahan 2025, pembaruan besar muncul, Pi Wallet 2.0. Dompet ini tidak hanya menyediakan fitur transfer, tetapi mulai mendukung smart kontrak sederhana, integrasi merchant POS, aplikasi mini app dalam ekosistem Pi, fitur keamanan multi-signature, identitas digital terverifikasi melalui Pi KYC. Peningkatan ini secara diam-diam mengubah Pi menjadi platform ekonomi, bukan sekadar mata uang. Pengembang mulai memanfaatkan SDK Pi untuk membuat aplikasi yang memanfaatkan transaksi mikro, hal yang sulit dilakukan di blockchain lain karena biaya gas tinggi. Salah satu aplikasi yang populer adalah platform freelancing berbasis Pi, memungkinkan pembayaran mikro untuk tugas-tugas kecil seperti editing, desain logo, atau pembuatan konten singkat. Ketika ekosistem Pi mulai menunjukkan aktivitas nyata, beberapa bursa internasional mulai melirik. Mereka melihat bahwa Pi bukan sekadar koin yang diprimine besar-besaran, tetapi jaringan yang aktif dengan pengguna real, KYC, dan transaksi ekonomi nyata. Beberapa bursa besar menawarkan listing, tetapi Pi Core Team berhati-hati agar tidak melanggar kebijakan regulasi. Pada awalnya hanya bursa regional yang mengintegrasikan Pi, lalu disusul bursa global dengan pair sederhana, Pi USDT, Pi BTC. Tidak semua negara menerima Pi begitu saja. Sebagian pemerintah mempertimbangkan regulasi khusus, karena jumlah pengguna Pi di negara mereka sangat banyak. Namun, listing ini bukan puncak perjalanan. Justru sebaliknya, itu adalah titik di mana spekulator masuk, volatilitas meningkat, dan Pi harus membuktikan bahwa nilainya tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi pada utilitas. Setahun setelah mainnet terbuka, dunia melihat fenomena baru, Pi Commerce Boom. Banyak brand lokal dan beberapa perusahaan besar mulai mencoba menerima Pi sebagai metode pembayaran untuk promosi terbatas. Beberapa use case nyata yang mulai populer. Tiket bioskop dibayar Pi. E-commerce lokal menambah, bayar dengan Pi. Event komunitas dan festival menerima Pi. Program sosial dan donasi berbasis Pi semakin masif. Yang membuat boom ini berbeda dari kripto lain adalah penggunanya bukan hanya investor, tetapi orang biasa, sopir ojek, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja lepas, pedagang pasar. Pi menjadi contoh nyata bahwa kripto bisa berjalan di luar lingkungan trader dan bisa menjadi alat tukar yang benar-benar dipakai.
Pada 2026-2027, ekosistem Pi matang menjadi alat pembayaran mikro lintas negara. Contohnya, para freelancer di Filipina menerima bayaran dari klien Afrika Barat menggunakan Pi dalam hitungan detik. Pelajar di Timur Tengah membayar kursus online dari Amerika Selatan. Komunitas diaspora menggunakan Pi untuk mengirim uang ke keluarga di kampung halaman tanpa biaya tinggi. Pi tidak menggantikan bank atau stablecoin, tetapi mengisi ruang yang selama ini tidak terjangkau. Pembayaran kecil, cepat, dan global. Keberhasilan Pi bukan datang dari teknologi semata, tetapi dari komunitas. Pionir yang dulu hanya menekan tombol "Mine" setiap hari, kini menjadi pengembang mini app, merchant, pembuat konten edukasi, penyelenggara event, pekerja freelance yang menerima Pi, investor kecil yang membangun usaha berbasis Pi. Ekosistem ini membuktikan sebuah prinsip sederhana. Nilai mata uang bukan hanya apa yang bisa dibeli, tetapi siapa saja yang bersedia menggunakannya. Pi Network berhasil memobilisasi jutaan pengguna untuk menciptakan demand dari bawah, bukan dari spekulator atas. Lantas bagaimana masa depan Pi setelah 2025? Melihat perkembangan setelah mainnet, masa depan Pi memiliki beberapa kemungkinan realistis. 1. Ekosistem semakin utilitas sentris. Semakin banyak aplikasi, game, marketplace, dan layanan berbasis Pi bermunculan. 2. Peran sebagai mata uang komunitas global. Pi dapat menjadi alat tukar sederhana antar negara yang kesulitan akses finansial modern. 3. Kolaborasi dengan bisnis besar. Semakin banyak perusahaan melirik Pi bukan karena harganya, tetapi karena basis penggunanya yang raksasa. 4. Integrasi DeFi ringan. Versi awal dari lending atau staking mungkin muncul, tapi tetap dikontrol agar tidak memicu spekulasi liar. 5. Standarisasi nilai berbasis pasar utilitas. Nilai Pi akan dipengaruhi dua hal. Bursa internasional. Harga barang dan jasa di komunitas dunia nyata. Keduanya memaksa Pi memiliki nilai yang wajar, tidak hanya hype. 10 tahun dari sekarang, orang mungkin lupa bahwa Pi Network bermula dari aplikasi menambang menggunakan ponsel. Mereka hanya akan melihatnya sebagai sebuah ekosistem di mana orang bisa bertransaksi tanpa hambatan. Bisnis kecil punya akses global. Orang biasa bisa terhubung ekonomi tanpa perantara. Mainnet Februari 2025 bukanlah tujuan, tetapi gerbang. Dan masa depan Pi Network adalah cerita yang terus ditulis, bukan oleh pasar, tetapi oleh komunitasnya. Bagaimana menurutmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.